Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas hubungan antara koordinat kartesius dengan koordinat kutub. Jadi misalnya seandainya kita diberikan sebuah titik ya pada bidang koordinat seperti ini. Nah, titik ini kita dapat merepresentasikan menjadi dua ya, atau kita bisa memandang titik ini menjadi dua sudut pandang. Yang pertama, jika kita memandang ini sebagai koordinat kartesius ya, berarti titik ini ya, titik P ini kita tuliskan sebagai x, y ya. Titik P ini kita tuliskan sebagai x, y. Akan tetapi jika titik P ini kita memandang pada koordinat kutub, maka titik P ini adalah r, theta. Nah, oleh karena itu ya, kita akan mencari ya hubungan titik koordinat pada bidang kartesius dan pada bidang kutub ya. Jadi misalnya kita diberikan titik P di sini ya. Nanti kita bisa manfaatkan yaitu segitiga bantu ya. Ini kita manfaatkan segitiga bantu seperti ini ya. Ini misal segitiga bantu ya gini. Mana nih? Segitiga bantu. Nah, misalnya kira-kira seperti ini ya. Nah, misalnya kira-kira segitiga bantunya seperti ini. Nah, berarti ini kita namakan misalnya O ya. Ini O, oke, ini P. Nah, dari titik O, ini kita namakan A saja. Nah, dari titik O ke A ya, ini kita sebut dengan X ya. Kemudian dari titik A ke P ya, dari titik A ke P ini kita sebut Y ya. Kemudian dari O ke P ini kita sebut dengan R ya. Nah ya, jarak ya. Nah, selanjutnya dengan menggunakan Pythagoras ya. Nih, dengan menggunakan Pythagoras kita akan memperoleh bahwa nih ya, R kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Sisi miring kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Atau kita bisa tuliskan bahwa R itu sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Selanjutnya kita bisa juga mendapatkan bahwa ya hubungan sudut dan panjang sisi ini ya. Berarti ini sin ini sin theta ya itu sama dengan ini Y per R. Kedua tuh ada cos theta, ini sama dengan X per R. Yang terakhir adalah ini tan theta ya. Tan theta ini yaitu X per R. Nah, nanti selanjutnya dalam mencari hubungan koordinat kartesius dan kutub ya, kita akan memanfaatkan rumusnya nih ya, rumus dari R, sin theta, cos theta, dan tan theta. Oke. Berikutnya ya, sekarang kita akan ke masalah nilai sin konstan ya. Oke, sebelumnya kita pada video sebelumnya ya, kita punya di sini. Ini kita punya koordinat ya, kartesius. Nah, di sini kita namakan dengan kuadran 1 nih. Ini kuadran 1 maksudnya X nih Y ya. Oke, X positif, Y positif kuadran 1 ya. X negatif, Y positif itu kuadran 2. Kemudian X negatif, Y negatif itu kuadran 3. X positif, Y negatif itu kuadran 4 ya. Nah, posisi dari kuadran ini nanti akan mempengaruhi tanda ya, tanda dari nilai sin, cos, dan tan ya. Oke, untuk kuadran 1 ya, semua nilai
semua nilainya dari sin konstan ya. Jadi nilai sin konstan itu positif ya. Ini semua ini semua ya positif. Nih. Kemudian untuk kuadran 2 ya, berarti sin yang positif ya. Kuadran 3 itu yang positif itu adalah tan. Ya. Kemudian kuadran 4 yang positif itu adalah cos. Ya. Ini artinya jika sudutnya di kuadran 1 ya, baik dari sin, cos, atau tan itu positif. Kemudian untuk kuadran 2 yang positif itu hanya sin, nilai sinnya saja ya. Berarti cos dan tannya negatif. Kemudian untuk kuadran 3 nilai tannya positif, berarti nilai sin dan cosnya negatif. Kemudian untuk kuadran 4 yang positif adalah nilai cos ya. Sehingga nilai tan dan sinnya yaitu negatif. Nah, selanjutnya sekarang untuk nilai sin konstan ya, kita mempunyai tabel ya, tabel dari sin konstan untuk sudut yang istimewa ya. Nah, sudutnya itu sudut berapa saja ya. Jadi sudut istimewa itu adalah yaitu ada 0 ya, kemudian ada 30 ya, kemudian ada 45, 60 dan terakhir adalah 90. Nah, sudut-sudut ini yang nanti kita mungkin yang akan kita hafalkan ya, atau mengingat nilai-nilai dari sin konstan. Nah, nilainya berapa? Nah, sekarang coba kita lihat ya. Jadi, kita buat saja dalam bentuk tabel ya. Berarti ini saya punya nilainya ini ya, ini sin, kemudian ini cos ya, kemudian terakhir adalah tan ya. Nah, selanjutnya sudutnya kita punya ini 0, 30, 60 ya, maaf 45, ini 45 ya, 45, 60 derajat ya, dan ini 90, ini derajat ya, ini sudut. Oke, sekarang kita buat tabel dulu. Nah, kita seperti ini ya. Nah, selanjutnya ya, kita akan membuat nilai sin konstannya ya. Nah, sin 0 itu nilainya 0 ya. Sin 30 itu sama dengan nilainya setengah. Kemudian 45 itu sama dengan setengah akar 2. Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Kemudian sin 90 1 ya. Selanjutnya cos 0 ya. Cos 0 itu berkebalikan dengan sin ya. Nah, berarti kita nulisnya dari kanan sini ya. Maaf, nilainya kita ambil dari kanan. Berarti ini sin 0 1, kemudian sin 30 itu sama dengan setengah akar 3 ya. Kemudian cos 45 ini setengah akar 2. Cos 60 berarti ini sama dengan setengah. Cos 0 yaitu cos 90 ini sama dengan 0. Dan tan ya, tan 0 itu sama dengan 0 ya. Kemudian tan 30 itu sama dengan sepertiga akar 3 ya. Tan 45 sama dengan 1. Kemudian tan 60 itu sama dengan akar 3 ya. Ini akar 3. Dan tan 90 ini tidak ada ya. Oke, kita teruskan seperti ini. Nah, sekarang ya, bagaimana kita mengaplikasikan ya dari maaf ya nih ya, mengaplikasikan kuadran 1, 2, 3 pada nilai sin konstan ya. Nah, dari gambar kita naik dulu ya. Nih, dari gambar kuadran ya, dari gambar kuadran nih kita tahu bahwa kuadran 1 itu dari 0 sampai 90 ya. Kemudian kuadran 2 itu dari 90 sampai 180. Kuadran 3 ya, itu sudutnya adalah 180 sampai 270. Dan kuadran 4 itu sama dengan yaitu dari 270 sampai 360. Ya. Nah, maaf, ini nanti kuadran ya. Nah, kuadran ini nanti akan kita manfaatkan ya. Nah, selanjutnya ya, nanti kita harus menghafalkan nilai dari sin konstan pada sudut istimewa yang ini ya, yaitu pada sudut istimewa di kuadran 1. Nah, untuk kuadran 2, 3, dan 4 ya, mungkin kita buat tabel lagi ya. Jadi kita anggap saja kita namakan tabel sudut ya. Nah, ini tabel
sudut ya. Oke, sekarang kita punya nih ya. Kita punya kuadran 1 ya. Di sini kuadran 2, kemudian kuadran 3 dan terakhir adalah kuadran 4 ya. Nah, untuk kuadran 1 ya, jadi nanti kita akan punya misal kuadran 1 tuh itu sama dengan sudut di kuadran 1 tuh itu sama dengan sudut berapa sih di kuadran 2, 3 dan 4 ya, seperti itu. Misalnya berarti kan kuadran 1 tuh kita punya nih 0 ya. Maaf nih 0, kemudian ini 30, 45 ya. Maaf. Nah, ya, kemudian nih yang keempat tuh 60, kemudian nih 90 ya. Nah, untuk kuadran 2 ya. Untuk kuadran 2 tuh 0, 0 ini sama ya. 0 ini sama dengan sudut 180 derajat ya. Nah, ya, sudut 0 itu untuk nilai sin kostannya itu sama dengan sudut 180 derajat ya. Kemudian 30 itu sama dengan 150, kemudian ini sama dengan 135, 60 itu sama dengan 120, ya, kemudian 90 ini tidak ada ya. Selanjutnya kuadran 3, 0, 0 itu ini tidak ada, kemudian 30 itu sama saja dengan 210 ya. Kemudian sama dengan 225 ya, 240 dan terakhir itu adalah 270. Dan untuk kuadran 4 ya, kuadran 4 tuh 0 itu sama dengan 360 ya, kemudian ini sama dengan 330, ini kemudian 315, ini sama dengan 300 dan ini. Nah, selain kita menghafalkan nilai sin konstan pada sudut istimewa ya, jadi kita juga harus mengingat ya sudut pada kuadran 1 itu mungkin bisa dibilang setara ya. Setara nilainya dengan sudut berapa pada kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4 ya. Contohnya sekarang misal kita punya gini ya. Kita punya misalnya kita ya punya nih ya sin 30. Nah, sin 30 yang menurut tabel, kalau kita cek ya, sin 30 ini menurut tabelnya adalah setengah ya, atau 1/2. Berarti ini sama dengan setengah ya. Kemudian contoh kedua adalah kita punya sin 120. Ya, ini ya. Nah, kita cek nih. Sin 120. Nah, di sini ya kita lihat bahwa 120 ini ya itu sama dengan 60. Berarti ini sama dengan sin 60 ya. Nah, ini kan kuadran 2 nih. Sekarang kita perlu perhatikan bahwa nilai pada kuadran. Nah, di sini ya. Nah, kuadran 2 tuh sinnya positif ya, sinnya positif. Berarti ya, berarti ini artinya bahwa sin ini ya sama, ini hasilnya positif. Berarti ini sin 60. Sin 60 berapa? Sin 60 itu kita cek, nah ini sama dengan setengah angka 3 ya. Berarti ini kita lihat ini sama dengan setengah angka 3 ya. Misal contoh lagi nih, kita punya cos ya. Ini contoh ketiga nih cos. Ini cos 120. Nah, kan cos 120 itu sama dengan cos 60 ya. Tapi jangan lupa ya, ini 120 ini ada di kuadran 2 ya. Bagaimana kita tahu? Nah, coba kita cek nih. Nah, ini kan 120 itu berada di sudut 90 dan 180 ya. Berarti ada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 kuadran 2 ini yaitu nilai sinnya yang positif ya. Nah, sedangkan di sini ya, di sini kita punya bahwa cos ya, kita punya cos. Nah, karena nilai sinnya positif berarti artinya bahwa cos dan tan-nya negatif. Nah, ini berarti negatif. Berarti ini artinya cos cos 120 itu sama dengan negatif cos 60, yaitu negatif cos 60 itu sama dengan setengah ya. Kita bisa lihat di tabel di atas. Nah,
Nah, selanjutnya sekarang, nah ini kita punya tan 150 ya. Oke, coba kita cek tabelnya ya. Nah, nih, maaf. Nah, tan 150. Nah, 150 yaitu di sini ya. Ini setara dengan 30 di kuadrat 1. Nah, berarti ini artinya bahwa ini tan 30. Tapi jangan lupa 150 itu ada di kuadran 2. Kuadran 2. Kuadran 2 tannya bernilai negatif. Ya, berarti negatif. Berarti sama dengan ini negatif. Nah, tan 30 itu sama dengan sepertiga akar 3. Untuk lebih memahami lagi, kita misalnya punya contoh gini, cos 210 ya. Nah, cos 210 kita cek tabelnya. Nah, di sini 210. Nah, ini 210 di sini ya. Itu sama dengan setara dengan sudut 30 di kuadrat 1. Nah, ini kuadrat 3 nih. Ini kuadrat 1. Nah, berarti ini sama dengan cos 30. Nah, kuadran 3. Kuadran 3 itu ingat, kuadran 3 itu positif. Yang positif adalah tan ya. Berarti nilai cosnya ini negatif ya. Nah, ini berarti ini sama dengan negatif cos 30, yaitu negatif cos 30 itu sama dengan setengah akar 3 ya. Contoh lagi ya, kita punya misalnya ini tan 225 ya. Di sini tan 225. Nah, ini ya. Berarti ini sama dengan tan 225 itu sama dengan berapa ya? Nah, di sini 225 ya. Di sini 225 itu sama dengan 45 ya. Nah, ini sama dengan 45. Nah, karena 225 itu berada di kuadran 3 ya. Tan di kuadran 3 itu nilainya positif ya. Nah, berarti ini positif. Positif tan 45. Nah, berarti di sini tan 45 sama dengan 1 ya. Nah, berarti tan 225 itu sama dengan 1. Oke. Baik, sekarang kita akan beralih ya untuk mencari hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita menggunakan yaitu teori rumus dari Pythagoras yang pertama kali yang kita bahas tadi ya. Nah, berarti di sini misal contohnya adalah kita akan mengubahnya. Ini ubahlah koordinat, nah ya, koordinat kutub nah, menjadi kartesius ya, menjadi koordinat kartesius ya. Oke, contoh nomor A ya. Kita punya bahwa kita namakan titik A ya. Titik A-nya ini sama dengan 4,45 derajat ya. Nah, ini berarti bahwa R-nya 4 ya, kemudian θ-nya ini sudutnya yaitu 45 derajat. Ya. Nah, kemudian ya, rumus yang akan kita gunakan ya, rumus yang akan kita gunakan untuk mengubah koordinat kutub menjadi kartesius yaitu seperti ini ya. Ini rumusnya tuh kita punya bahwa x itu sama dengan r kali dengan cos theta ya. Kemudian ini y sama dengan r kali dengan ini sin ya. R kali dengan sin theta. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, rumus yang akan kita gunakan ini yaitu x sama dengan r cos theta dan y itu sama dengan r sin theta. Sekali lagi, untuk mengubah menjadi koordinat kartesius, pasti kita akan mencari nilai x dan nilai y ya. Oke, baik. Sekarang di sini kan kita sudah mempunyai r dan theta-nya. Berarti kita tinggal substitusi ke rumusnya. Nah, berarti ini kita punya r sama x sama dengan r cos theta ya. R-nya berapa? R-nya 4 ya. Kemudian dikali dengan cos 45 derajat ya. Berarti ini 4 dikali dengan cos 45 ya. Cos 45 derajat menurut tabel di atas yaitu sama dengan setengah akar 2 ya.
Nah, berarti ini artinya 4 kali dengan setengah ya. Ingat akar 2-nya kita biarkan saja. Berarti 4 kali setengah itu sama dengan 2 ya. Berarti ini akar 2 ya. Nah, X-nya adalah 2 akar 2 ya. Kemudian Y-nya ya, Y itu sama dengan R sin theta ya. Berarti R-nya berapa? R-nya adalah 4 ya. Kemudian sin 45 derajat. Berarti ini sama dengan 4 dikali dengan sin 45 itu sama dengan setengah akar 2 juga. Berarti ini hasilnya adalah 2 akar 2 ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa A-nya ya. Nah, ini A. Ini X-nya adalah 2 akar 2 ya. Berarti sama dengan 2 akar 2, Y. Y-nya adalah 2 akar 2 juga. Berarti koordinat kutub 4,45 derajat itu sama dengan di koordinat kartesiusnya adalah 2 akar 2, 2 akar 2 ya. Baik, sekarang kita ke contoh berikutnya ya. Contoh yang B, kita misal punya titik B ya, kita namakan titik B yaitu negatif 2,150 ya. Berarti ini artinya bahwa R-nya negatif 2, kemudian θ-nya adalah 150 derajat ya. Selanjutnya kita substitusi ya, substitusi ke rumusnya. Kita punya rumus X itu sama dengan R cos theta ya. Berarti R-nya ini kan negatif 2. Cos theta berarti ini cos 150. Nah, berarti ini sama dengan R negatif 2 kali cos 150. Nah, 150 ya itu sama saja dengan sudutnya adalah 30 ya, menurut tabel ya di atas. Selanjutnya kan 150 ini ada di kuadran 2 ya. 150 ada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 tuh yang positif adalah sin ya. Berarti dengan kata lain bahwa ini bernilai negatif. Nah, berarti ini jadinya negatif 2 kali negatif cos 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Berarti ini sama dengan negatif setengah akar 3. Nah, berarti ini kan negatif kali negatif positif ya. 2 kali setengah itu 1 ya. Berarti ini 1 dikali dengan akar 3 ya. Atau kita singkat saja ini sama dengan akar 3. Yang berikutnya Y. Nah, Y itu rumusnya kan R sin theta ya. Berarti sama dengan negatif 2 kali dengan sin 150. Berarti ini negatif 2. Nah, 150 itu sama dengan 30 di kuadran 1 ya. Nah, sin 150 itu kan kuadran 2 ya. Nah, kuadran 2 itu nilai sinnya positif ya. Berarti ini tetap positif. Berarti ini jadinya negatif 2 kali sin 30. Sin 30 itu sama setengah. Berarti ini sama dengan negatif setengah, negatif 2 kali setengah itu sebenarnya negatif 1 ya. Nah, berarti titik koordinatnya, titik koordinat kartesius itu sama dengan akar 3 ya, koma negatif 1. Ini. Oke, sekarang kita akan beralih ke bagaimana cara kita mengubah ya koordinat ke kartesius ya. Sekarang sebaliknya. Kita mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub ya. Oke, misalnya contohnya ini ubah. Nah ya, ubahlah koordinat ya, koordinat kartesius ya menjadi kutub ya, menjadi koordinat kutub ya. Oke, sekarang untuk mengubah koordinat kartesius menjadi kutub ya, yang akan kita gunakan adalah nih rumusnya itu kita akan punya yang pertama yaitu R sama dengan ya, akar X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Kemudian yang kedua adalah ini ya, tan theta itu sama dengan Y per Y. Oke. Kita akan menggunakan dua rumusnya ya. Untuk mengubah koordinat kartesius menjadi kutub tuh kita akan menggunakan dua rumusnya nih. Sekarang kita ke contoh, misal yang contoh pertama, kita punya titik A itu adalah koordinat kartesiusnya adalah negatif akar 3 ya, koma 1 ya. Berarti ini artinya bahwa X-nya ya negatif akar 3, Y-nya ini 1 ya.
Nah, berarti pertama adalah kita akan mencari nilai dari R-nya ya. Nah, di sini berarti kita punya R itu sama dengan X kuadrat. X-nya kan sama dengan akar negatif akar 3. Berarti ini negatif akar 3. Oke, tidak kurung ya. Karena negatif kita kurung berarti kuadrat tambah 1 kuadrat ya. Nah, ini sama dengan 3 ya. 1 kuadrat itu sama dengan 1 ya. Ini akarnya. Berarti ini sama dengan akar 4 ya. Nah, akar 4 kan ini sama dengan 2. Nah, berarti kita punya bahwa R-nya sama dengan 2 ya. Nah, sekarang kita akan mencari tetanya ya atau sudutnya. Nah, di sini kita punya tan theta itu sama dengan Y per X ya. Nah, Y-nya berapa? Y-nya 1. Ya. Ini sama dengan negatif akar 3 per negatif akar 3. Nah, negatifnya kita naikkan saja ya. Berarti jadinya negatif 1 per akar, nah ini akar 3 ya. Nah, negatif 1 per akar 3 itu, nah ini tan theta ya. Nah, sekarang untuk mencari theta, berarti kita gini ya, kita mikirnya gini, sudutnya berapa ya, sehingga hasil dari tannya adalah negatif 1 per akar 3 ya. Nah, di sini itu ya, kita tahu bahwa setengah maaf 1 per akar 3, jadi 1 garisnya ya, ini 1 per akar 3 itu ini setara ya, itu sama nilai dengan 1 per 3 akar 3. Nah, ini negatif 1 per 3 akar 3. Nah, tannya berapa? Nah, maaf, tetanya berapa? Nah, 1 per 3 akar 3 ya, coba kita cek ya, tabel di atas. 1 per 3 akar 3. Nah, ini ya. 1 per 3 akar 3 yaitu sama dengan 30 derajat. 30 derajat ya. Nah, berarti tetanya 30 derajat. Nah ini tetanya 30 derajat. Akan tetapi ini kan ada negatif. Ya, negatif. Nah, negatif dari tan. Nah, ya. Tan negatif tuh ada di kuadran berapa? Ya. Nah, tan negatif tuh ada di kuadran 2. Nah, coba kita cek tabelnya. Nah, nih ya. Nah, di sini kan tannya negatif ya, karena sini yang positif ya. Berarti tannya negatif. Nah, kuadran 2. Selanjutnya kita mengecek 30 itu sama dengan sudut berapa sih di kuadran 2 ya. Nah, kita punya 30 nih. Ya, ternyata 30 itu setara dengan 150 di kuadran 2 ya. Nah, berarti ini kita simpulkan bahwa tetanya itu sama dengan 150 derajat gitu ya. Nah, kita lihat ini. Nah, berarti ini kesimpulannya jadi A-nya di kuadrat itu kan R-nya 2 nih. Berarti 2, tetanya 150 derajat. Berarti 150 derajat. Begini ya. Baik, kita ke soal nomor B ya. Nah, nomor B ini misal kita punya titik adalah B-nya adalah negatif akar 2 per akar 2 ya. Berarti ini kita punya bahwa X-nya itu akar 2, Y-nya itu juga maaf, Y-nya akar 2 ya. X-nya negatif akar 2, Y-nya ada 2 ya. Langkah pertama adalah kita akan mencari R-nya. Nah, rumuskan X kuadrat ya. Berarti ini negatif akar 2 kuadrat tambah, nah ini juga kita kurung ya. Nah, ini kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Berarti ini negatif akar 2 kuadrat itu sama dengan 2 ya. Karena kan negatif dipangkatin 2 positif. Akar 2 dipangkatin 2, 2 ya. Nah, ini akar 2 pangkat 2 ini juga 2. Berarti jadi 4 ya. Nah, ini sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari tan theta. Maaf, kita akan mencari theta ya dengan bantuan tan theta. Ini sama dengan Y per X ya. Nah, Y-nya berapa? Y-nya adalah akar 2. X-nya adalah negatif akar 2 ya. Nah, ini kan akar 2 per akar, maaf, akar 2 per negatif akar 2 ya. Nah, ini sama, berarti hasilnya 1. Nah, ini ada negatif ya. Nah, berarti akar 2 per negatif akar 2 itu sama dengan negatif 1. Nah, ini tan theta ya.
Nah, sekarang tetanya berapa? Tan yang menghasilkan 1 ya. Tan menghasilkan 1 dulu nih kita cari. Nah, tan yang menghasilkan 1, nah coba kita lihat tabel. Ini tan yang menghasilkan 1 ini sama dengan 45 derajat ya. Nah, akan tetapi kan negatif tuh. Nah, negatif berarti tannya ada di kuadran 2 ya. Maaf. Tannya ada di kuadran 2. Nah, kita cek. 45. Nah, ini setara dengan 135 derajat ya. Berarti kita akan punya bahwa ini kita akan punya tetanya itu sama dengan 135 derajat ya. Jadi titik D ya pada koordinat kutub itu sama dengan 2,135 derajat ya. 135 derajat. Nah, berarti D negatif 2, negatif akar 2, akar 2 itu sama saja dengan 2,135 derajat. Baik, cukup sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.